Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dwi Prayogi. Saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS. Izin saya share screen. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Dwi Prayogi. Saya akan mempresentasikan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah ICT Literacy dengan judul presentasi rangkuman materi sesi 9 sampai dengan sesi 15. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Materi presentasi ini dapat terselesaikan dan tidak melewati batas pengumpulan. Tidak lupa pula selawat serta salam senantiasa ditujukan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya, membawa dan menerangi hati umatnya, serta menjadi cahaya dalam segala perbuatan mulia. Presentasi ini berjudul Review Rangkuman Materi dari sesi 9 sampai dengan sesi 15, disusun oleh saya sendiri dan beberapa referensi video dan materi yang di-share dari Bapak untuk bisa memenuhi nilai UAS ini pada mata kuliah ICT Literacy yang diampu oleh Bapak Wahyu Purbo Santoso SEMM CPRM CPOD. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau atas bimbingan dan materinya sehingga makalah ini dapat selesai. Saya menyadari bahwa makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, namun kekurangan itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang baik serta sifatnya yang membangun supaya saya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saya harap makalah ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, terlebih bagi saya selaku penulis dan penyusun. Baik, yang pertama, rangkuman materi sesi 9 dengan judul Cyberlife dan kaitannya dengan ICT Literacy. Kehidupan dunia maya atau cyberlife adalah konsep yang menggambarkan kehidupan manusia di era digital, di mana internet dan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, penggunaan media sosial, belanja daring, belajar daring, bekerja dari jarak jauh, dan partisipasi dalam komunikasi dalam komunitas daring. Literasi TIK atau ICT literacy adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien. Literasi TIK juga mencakup kemampuan untuk mengakses, memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber digital. Literasi TIK juga mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara daring. Selanjutnya, kaitan dengan kehidupan dunia maya dan literasi TIK. Kehidupan dunia maya dan literasi TIK memiliki hubungan yang sangat erat. Literasi TIK yang baik memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dan positif. Selanjutnya, jika kurangnya literasi TIK dapat menghambat partisipasi individu dalam kehidupan dunia maya, bahkan menimbulkan resiko seperti menjadi korban penipuan, perundungan siber, atau penyebaran berita palsu. Pentingnya literasi TIK dalam kehidupan dunia maya, yaitu untuk mengakses dan memahami informasi. Yang kedua, berkomunikasi dan berkolaborasi, menciptakan konten. Dan yang selanjutnya berpartisipasi dalam ekonomi digital, lalu melindungi diri dari resiko daring. Tantangan dan peluang dalam cyber life, yang pertama ada keamanan dan privasi. Yang kedua, disinformasi dan berita palsu. Yang ketiga, ketergantungan teknologi. Yang keempat, ketidaksetaraan digital. Lalu ada peluangnya yang ditawarkan seperti inovasi dan kreativitas. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, kewirausahaan digital. Yang keempat, keterlibatan sosial dan politik.
Lalu kesimpulannya itu, kehidupan dunia maya dan literasi TIK adalah dua konsep yang saling berkaitan dan penting bagi individu di era digital saat ini. Literasi TIK yang baik memungkinkan individu untuk berpartisipasi untuk secara aktif dan positif. Selanjutnya, rangkuman materi sesi 10, yaitu dengan judul e-business, e-commerce, dan e-government. E-business atau bisnis elektronik adalah segala bentuk kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, untuk menjalankan dan mengintegrasikan proses bisnis. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemasaran, penjualan, produksi, dan keuangan. Di sini contohnya penggunaan website perusahaan untuk memberikan informasi produk, platform media sosial untuk pemasaran, dan sistem e-procurement untuk pengadaan barang, dan aplikasi enterprise resource planning atau ERP untuk pengelola sumber daya perusahaan. Ada lalu dari e-commerce, perdagangan elektronik adalah bagian dari e-bisnis yang secara khusus berfokus pada transaksi jual beli barang atau jasa secara daring. Contohnya toko daring yang menjual pakaian, ada marketplace tempat penjual dan pembeli bertemu, ada layanan pesan antar makanan daring, dan platform lelang daring. Selanjutnya ada e-government atau pemerintahan elektronik. E-government adalah penggunaan TIK oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan, serta memperkuat partisipasi publik. Contohnya, website pemerintah menyediakan informasi tentang kebijakan publik, platform daring untuk pembayaran pajak, aplikasi untuk pengurusan perizinan, dan media sosial untuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaan utama dari ketiganya itu, e-bisnis cakupannya paling luas, meliputi seluruh aspek bisnis menggunakan TIK. Kalau e-commerce itu lebih spesifik, yaitu transaksi jual beli. Yang ketiga, di government, berfokus pada penggunaan TIK dalam konteks pemerintahan. Tren teknologi yang mengaruhi e-bisnis, e-commerce, dan e-government adalah AI. Yang kedua ada IoT, yang ketiga ada blockchain, yang keempat ada komputasi awan atau cloud computing. Kesimpulan dari ketiganya itu, e-bisnis, e-commerce, dan e-government adalah bagian dari transformasi digital yang sedang berlangsung. Ketiganya memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, rangkuman materi sesi 11 dengan judul pemanfaatan basis data Google Scholar dan IBSCO atau e-learning. Google Scholar itu adalah mesin pencari daring gratis yang mengindeks literatur ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Sumbernya meliputi jurnal, tesis, buku, abstrak, dan artikel ilmiah lainnya. Kelebihannya itu jangkauannya luas, gratis, fitur pencarian lanjutan, terus ada citasi, terus ada profil penulis. Kekurangannya itu kualitas konten bervariasinya kurang. Jadi ada kurangnya penyaringan lanjutan. Manfaatan dalam e-learning itu pada Google Scholar itu mencari referensi, ada yang kedua menemukan materi pembelajaran. Lalu ada EBSCO itu adalah penyedia basis data daring berbayar yang menawarkan berbagai koleksi jurnal, buku, dan sumber akademik lainnya. Kelebihan yang pertama, kualitas konten terjamin. Yang kedua, fitur pencarian dan penyaringan lanjutan. Yang ketiga, akses ke teks lengkap. Kekurangannya itu ya berbayar tadi karena lebih premium. Pemanfaatan dalam e-learning itu akses jurnal lebih berkualitas. Yang kedua, mendukung riset mendalam. Yang ketiga, menyediakan materi pembelajaran yang komprehensif. Integrasi dengan alat e-learning. Google Scholar dan EBSCO dapat diintegrasikan dengan berbagai alat e-learning untuk meningkatkan pengalaman belajar dan mengajar. Misalnya, Learning Management System atau LMS yang sesuai dipakai pada kampus ini. Yang kedua ada referensi manajemen. Lalu kesimpulannya adalah baik Google Scholar maupun EBSCO memiliki peran penting dalam mendukung e-learning. Google Scholar cocok untuk pencarian awal dan eksplorasi topik secara umum. Sementara EBSCO lebih ideal untuk riset mendalam dan akses ke jurnal ilmiah berkualitas tinggi. Selanjutnya rangkuman materi sesi 12 dengan judul Cyber Security, Keamanan TIK, Keamanan Siber, dan IT Forensik. Yang pertama, Cyber Security, keamanan siber adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan data, dan informasi digital dari berbagai ancaman dan resiko. Tujuannya untuk mencegah deteksi, menanggapi ancaman siber, dan lain-lain. Yang kedua ada keamanan TIK, adalah upaya untuk melindungi seluruh aset dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi dari berbagai ancaman dan resiko.
Yang ketiga ada keamanan siber atau cyber security. Inilah cyber security yang sering digunakan secara bergantian dan memiliki arti yang sama. Keamanan siber dan cyber security itu sama. Keduanya merujuk pada upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan data, dan informasi digital dari ancaman dan resiko keamanan. Yang keempat ada IT forensik. IT forensik itu adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti digital untuk tujuan hukum. Lalu ada perbedaan utamanya nih. Cakupan TIK. Cakupannya tuh dari dilihat keamanan TIK memiliki cakupan yang paling luas. Terus fokusnya keamanan TIK berfokus pada perlindungan aset dan sumber daya TIK secara umum. Untuk tujuannya, keamanan TIK bertujuan untuk memastikan sediaan, integrasi, dan keberhasilan informasi. Untuk IT forensik sendiri berbeda dengan ketiganya. IT forensik adalah bidang yang berfokus pada investigasi dan pengumpulan bukti digital untuk tujuan hukum. Tantangan dan ancaman dalam keamanan siber dan keamanan. Jadi selain ada manfaat dan pentingnya keamanan dan keamanan TIK, ada juga tantangan dan ancamannya yang perlu diwaspadai. Yang pertama, ancaman siber yang beragam. Yang kedua, serangan yang ditargetkan. Yang ketiga, kerentanan sistem. Yang keempat, kurangnya kesadaran. Yang kelima, evolusi teknologi. Strategi dan praktik terbaik dalam keamanan siber dan keamanan TIK. Yang pertama, penilaian resiko. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Ini strateginya nih. Yang ketiga ada pelatihan dan edukasi. Yang keempat, pengamanan teknis. Yang kelima ada pemantauan dan deteksi. Yang kelima ada respon dan pemulihan. Yang keenam ada kerjasama dan koordinasi. Kesimpulannya itu, cyber security, keamanan TIK, dan keamanan siber adalah upaya untuk melindungi informasi dan aset dari berbagai ancaman. Perbedaannya terletak pada cakupan dan fokusnya. Sementara itu, IT forensik adalah bidang yang mendukung penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi. Lalu, rangkuman materi sesi 13. Digital citizenship, yaitu cyber, ada di dalamnya cyber city, IoT, smart city, dan smart citizenship. Digital citizenship itu kewarganegaraan digital, adalah konsep yang membahas tentang norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam dunia digital, serta kemampuan untuk berinteraksi secara etis, aman, dan produktif secara daring. Lalu ada elemen kewarganegaraan digital melibatkan beberapa elemen, yaitu etika digital, keamanan digital, literasi digital, dan tanggung jawab digital. Selanjutnya, cyber security atau kota siber adalah representasi atau ruang virtual dari kota fisik yang ada di dunia nyata. Di kota siber, interaksi sosial, ekonomi, dan budaya dapat dilakukan secara daring. Selanjutnya, IoT, Internet of Things, adalah jaringan perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, konektivitas internet, yang memungkinkan perangkat tersebut untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Selanjutnya ada Smart City atau kota pintar, adalah kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk meningkatkan kualitas hidup warga, efisiensi layanan publik, dan keberlanjutan kota. Selanjutnya, Smart Citizenship, kewargaan yang pintar. Kewargaan pintar adalah konsep yang menekankan pada peran aktif warga dalam pembangunan dan pengelolaan kota. Warga pintar adalah individu yang memiliki literasi digital yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kota, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Keterkaitannya itu ada kewarganegaraan digital, sangat penting dalam konteks cyber city, IoT, dan smart city. Warga yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewarganegaraan digital dapat berinteraksi secara aman dan bertanggung jawab di kota siber. Tantangan yang peluang dalam konteks digital ini adalah tantangan pertama, ada keamanan dan privasi, yang kedua kesenjangan digital, yang ketiga etika dan tanggung jawab, yang keempat ketergantungan teknologi. Peluang yang ditawarkan itu adalah inovasi dan kreativitas. Partisipasi publik, yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas, yang keempat ada pendidikan dan pembelajaran. Lalu kesimpulannya adalah kewarganegaraan digital adalah landasan penting bagi interaksi positif dan produktif dalam era digital. Dalam konteks cyber city, IoT, dan smart city, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip kewarganegaraan digital akan membantu menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan berkelanjutan. Selanjutnya, rangkuman materi sesi 14, judul Trend Machine Learning and Artificial Intelligence. Machine Learning atau ML dan Artificial Intelligence atau AI
telah menjadi kekuatan transformatif di berbagai industri. Keduanya bukan lagi sekedar konsep futuristik, tapi telah menjadi bagian dari integral dari kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa tren utama dalam machine learning dan AI. Demokratisasi AI. AI semakin mudah diakses oleh masyarakat umum. Yang kedua ada platform cloud dan alat pengembangan open resource telah menyederhanakan pengembangan dan penerapan AI. Yang ketiga, hal ini memungkinkan perusahaan kecil dan individu untuk memanfaatkan kekuatan AI tanpa investasi besar. Yang kedua, AI dapat dijelaskan. Yang ketiga ada pembelajaran mesin otomatis. Yang keempat ada penggunaan AI dalam keamanan siber. Yang kelima ada AI generatif. Yang keenam ada ethical AI. Yang ketujuh ada AI untuk keberlanjutan. Yang kedelapan ada kolaborasi manusia dan AI. Yang kesembilan ada etika dan regulasi AI. Lalu yang kesepuluh fokus pada implementasi. Tantangan dan implikasi dalam pengembangan dan penerapan AI. Yang tren-tren yang telah disebutkan, pengembangan dan penerapan AI juga menghadapi berbagai tantangan dan implikasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada bias dan diskriminasi. Yang kedua kehilangan pekerjaan. Yang ketiga kesenjangan keterampilan. Yang keempat keamanan dan privasi. Yang kelima itu tanggung jawab dan akuntabilitas. Strategi rekomendasi pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab untuk mengatasi tantangan dan implikasi negatif dari AI perlu strategi yang baik. Yang pertama, pengembangan AI yang etis. Yang kedua, pengurangan bias. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Yang kelima, kolaborasi. Area aplikasi yang berkembang pesat. Selain area yang telah disebutkan, AI juga mengalami perkembangan yang pesat di berbagai bidang aplikasi seperti kesehatan, transportasi, energi, pertanian, dan manufaktur. Lalu kesimpulannya adalah machine learning dan artificial intelligence memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai aspek kehidupan. Tren-tren yang telah disebutkan di atas tadi menunjukkan bahwa AI akan semakin mudah diakses, lebih transparan, dan lebih fokus pada penerapan. Selanjutnya, rangkuman sesi 15, Social Media and Digital Collaboration. Social media dan digital collaboration. Itu yang pertama, ada media sosial. Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagai konten, dan membangun jaringan sosial. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan lain-lain. Fungsinya itu untuk komunikasi, hiburan, pemasaran, dan advokasi. Ada dampak positifnya nih, memperluas jaringan dan profesional. Yang kedua, memfasilitasi pelajaran dan pertukaran informasi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting. Yang keempat, ada memungkinkan ekspresi diri dan kreativitas. Ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, penyebaran informasi palsu atau hoax dan disinformasi. Yang kedua, perundungan siber atau cyberbullying. Yang ketiga ada kecanduan media sosial. Yang keempat ada pelanggaran privasi dan keamanan data. Kolaborasi digital, definisinya itu adalah yang pertama, penggunaan teknologi digital untuk bekerja sama dalam tim atau kelompok terlepas dari lokasi geografis. Ada alatnya nih, kolaborasi digital. Yang pertama, platform komunikasi itu kayak Microsoft Teams, Google Chat, ada Slack. Yang kedua, ada platform berbagi dokumen, ada Google Drive, Dropbox, ada OneDrive. Yang selanjutnya platform manajemen proyek, ada Trello, Asana, Jira, dan lain-lain. Kalau untuk alat kolaborasi konferensi video ada Zoom, Google Meet, dan Skype. Manfaatnya itu ada yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas melalui pertukaran ide yang cepat. Yang keempat, mengurangi biaya perjalanan dan waktu. Tantangan yang ada dalam kolaborasi digital ini, yang pertama, perbedaan zona waktu dan budaya kerja. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi dan masalah teknis. Yang ketiga, ada kurangnya interaksi tatap muka. Yang keempat, keamanan data dan privasi. Lalu, keterkaitan antara media sosial dengan kolaborasi digital. Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk kolaborasi digital. Contohnya nih, grup Facebook atau LinkedIn untuk berdiskusi dan berbagi informasi dalam tim. Yang kedua, fitur komentar di media sosial untuk memberikan umpan balik atau ide pada proyek bersama. Yang ketiga ada penggunaan tagar atau hashtag untuk mengorganisir dan melacak percakapan terkait proyek. Tips untuk kolaborasi digital yang efektif ini, yang pertama, pilih alat yang tepat. Yang kedua, tetapkan tujuan yang jelas. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, berikan umpan balik. Yang kelima, hormati perbedaan. Yang keenam, jaga keamanan data. Terus ada tantangan dan peluang.
dalam penggunaan media sosial dan kolaborasi digital. Yang pertama, informasi yang salah. Banyak media sosial yang hoax, menyesatkan, dan disinformasi. Yang kedua itu ada privasi keamanan. Resiko kebocoran data pribadi, peretasan, penyalahgunaan informasi semakin meningkat. Yang ketiga, kecanduan kesehatan mental. Pengguna media sosial berlebih dapat menyebabkan kecanduan, isolasi sosial, dan masalah kesehatan mental lainnya. Yang keempat, perundungan siber atau cyberbullying. Dapat menghujat, ujaran kebencian dapat terjadi di media sosial yang sekarang. Yang kelima itu ada etika dan tanggung jawab. Penggunaan media sosial dan platform kolaborasi digital yang tidak etis, seperti plagiarisme, pelanggaran hak cipta, dan penyebaran konten yang tidak pantas. Selanjutnya, ada peluangnya nih. Yang pertama, konektivitas digital. Yang kedua, pembelajaran dan pengembangan diri. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Kesimpulannya itu, media sosial dan kolaborasi digital adalah dua aspek penting dalam era digital saat ini. Keduanya memiliki potensi besar untuk meningkatkan komunikasi, produktivitas, dan kreativitas. Dengan pemanfaatan yang bijak, efektif, media sosial dan kolaborasi digital dapat memberikan kontribusi positif bagi individu maupun organisasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran yang baik, silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.